Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo, NIM 21102030 dari Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan merangkum materi asas manajemen dari pertama sampai akhir. Pertemuan pertama, perkenalan dengan dosen dan mahasiswa dan kontrak pembelajaran. Pertemuan kedua, perkembangan generasi manajemen. 1. Generasi jomblo manajemen. Pekerjaan lebih banyak dikerjain sendiri, pekerjaan dijalankan secara nalurnya mengalir bersama-sama, orang yang saling bekerja sama, prinsip doing things you by yourself. Yang kedua, generasi kedua, manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor dari 1846 sampai 1915. Bapak manajemen ilmiah cirinya menggunakan wewenang untuk mengarah anggota organisasi mencapai tujuan. Sering disertai penggunaan paksaan, mulai berkembang teori-teori kepemimpinan dinamakan manajemen by direction. Prinsip doing things by other people. Yang ketiga, generasi ketiga, manajemen by charting atau manajemen by objektif. Anggota organisasi diberikan kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbang dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif. Untuk mencapai tujuan, pelopor yang dinamakan Peter F. Drucker mengutamakan nilai produktivitas. Yang keempat, generasi 4, value creative management. Tokoh Brian L. Jr. ciri utama memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan joint triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan atau customer satisfaction. Berangkat dari rasa percaya pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan, dan rasa hormat, serta pekerjaan atas dasar pendekatan menang-menang win-win approach, termasuk manajemen kualitas total quality management atau TQM. Yang kelima, generasi knowledge and human networking management. Tokoh Charles Mintzberg, bukunya Fifth Generation Management Integrating Enterprise Through Human Networking 1950 mengutamakan kualitas melalui jaringan manusia di dalam keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Yang ketiga, pertemuan ketiga, unsur-unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Sangat menentukan manusia membuat tujuan, memperlakukan proses kegiatan yang sangat menentukan. Manusia membuat tujuan, yaitu melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses bekerja. Titik pusat central point management. Yang kedua, money, yaitu uang. Uang itu adalah penting sebagai alat tukar atau alat ukur nilai sesuatu usaha, maupun besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah putaran uang. Yang ketiga, machines, alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, menggunakan sangat tergantung kepada manusia. Yang keempat, metode cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara pelaksanaan. Dengan cara yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima, materials atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen adanya karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam,
market atau pasar. Fungsi pasar itu adalah penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Yang ketujuh, material, bahan-bahan keempat. Manajemen adanya kegiatan manusia secara bersamaan untuk mengurus material, contohnya pengusaha yang ingin merencanakan sesuatu perlengkapan bahan untuk mencapai suatu barang. Lanjut pertemuan keempat, fungsi perencanaan. Yang pertama, interpretasi atau dapat menjelaskan pengurusan dan menjabarkan kebijakan umum atau generasi politik dari bentuk kerjasama manajemen. Yang kedua, forecasting dapat menentukan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, koordinasi atau sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima, pedoman. Jadi pedoman dipatokan atau pelanggan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang enam, kepastian menetapkan dibuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Yang ketujuh, preventive control, alat pengontrol yang dan menilai agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Perencanaan yang baik mengetahui sifat-sifat ciri prinsip rencana yang baik. Yang pertama adalah mempermudah mencapai tujuan. Yang kedua, membuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi. Yang ketiga, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan. Yang keempat, disertai perinci yang teliti. Yang kelima, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan. Yang keenam, bersifat sederhana. Ketujuh, luwes. Yang kedelapan, dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko. Yang kesembilan, bersifat praktis atau pragmatis. Yang ke-10, merupakan forecasting. Pertemuan kelima, pengorganisasian atau organizing. A. Arti organisasi. Menurut James De Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut George R. Terti, organisasi adalah mengakolasi seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja, menyediakan lingkungan kerja yang tepat. Staf, dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM. Organisasi adalah suatu sistem usaha bekerjasama dari pada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, menurut Profesor Dr. Dondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuai tujuan bersama dan serikat secara formal. Dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut fungsi organisasi. Yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, mencegah kesimpang-siuran kerja. Yang keempat, menentukan pedoman kerja. Menurut saya, dari proses di dalam organisasi adalah di mana ide-ide dan saran anggota organisasi tidak hanya sebagai catatan saja, melainkan akan diproses menjadi sesuatu yang lebih baik. Dalam arti lain, mengaplikasikan ide-ide yang telah dikumpulkan dalam wadah berikut tersebut. Ya. Lanjut pertemuan ke-6, perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Definisi dari konsep konspirasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama, apa definisi dari organisasi publik itu?
Jadi kita lihat organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan hal definisi dan konsep koperasi publik dan organisasi bisnis. Yang pertama, apa definisi dari organisasi publik itu? Jadi kita lihat organisasi publik yang adalah organisasi menghasilkan barang atau jasa publik. Jadi barang atau jasa yang berkaitan dengan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi adalah antara penjual dan pembeli. Arti barang publik itu hadir untuk masyarakat tanpa melalui proses transaksi teratur penjualan ataupun pembeli. Hal ini jadi pemerintah atau dalam hal ini negara, baik itu pusat maupun daerah, memberikan pelayanan berupa produk baik itu barang atau jasa kepada masyarakat adalah dalam hal ini sifatnya bisa dikatakan gratis karena masyarakat membayar pajak. Dari pajak itu negara mengelola kemudian menghadirkan barang yang atau produk bertema masyarakat. Nanti kita lihat seperti apa barang atau jasa kepada masyarakat. Ialah dalam hal ini sifat bisa dikatakan gratis karena masyarakat membayar pajak. Dari pajak itu negara mengelola kemudian menghadirkan barang atau produk bertema syarikat. Nanti kita akan seperti apa barang atau produk oleh saksi publik itu. Jadi inti adalah menghasilkan barang jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sepentingnya. Kemudian kita lanjutkan kepada visioning organisasi bisnis. Jadi organisasi bisnis adalah organisasi yang fun, pokoknya adalah menghasilkan barang jasa atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Jadi forever free factor. Barang privat ini dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi transaksi bisnis itu sifatnya memberi sebuah produksi baik itu barang dan jasa, tapi melalui sistem pasar. Tempat yang dimaksud adalah ada proses transaksi antara jual dan pembeli. Perbedaan mendasarkan jadi sama-sama memberikan sebuah produk atau pelayanan, tapi kalau dalam orang saksi publik itu bisa gratis kan memang negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan organisasi bisnis ke masyarakat membutuhkan produk itu, maka mesti melalui transaksi. Dalam hal ini ada proses jual beli. Definisi dari lokal bisnis. Pertemuan ke-7, rencana hidup. John, saya 10 tahun ke depannya tentu saja saya ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua saya dengan apa yang sudah saya dapatkan. Untuk mencapai sebuah tujuan kita mengetahui dengan keberhasilan saya, yaitu akan mengubah kehidupan saya dan orang tua saya, merupakan supaya rencana kita berjalan dengan lancar. Kita jangan pernah lupa untuk selalu bersemangat hidup, berpikir positif, fokus belajar dan rajin, percaya diri, jujur dan berusaha dan berdoa. Yang ke-8 adalah UTS. Lanjut pertemuan ke-9, pengertian organisasi. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Organisasi bisnis adalah organisasi yang ditunjukkan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Contoh dari organisasi publik adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Contoh organisasi DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Koperasi produksi. Contoh dari koperasi produksi adalah koperasi yang dipinjamkan dana untuk membeli bibit dan juga pupuk. Lanjut pertemuan 10, pergerakan atau acquiring. Istilah pergerakan terdapat beberapa terminologi pergerakan dalam bahasa asing, antara lain. Yang pertama, acquiring, yaitu pergerakan orang lain secara umum atau dari belakang. Yang kedua, directing, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk dan mengarah
atau kepemimpinan berkesan jauh dari pelaksanaan dan berada di sampingnya. Yang ketiga, commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando yang kadang-kadangnya paksaan atau pemimpin terkesan berada di atas. Keempat, motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi atau pembimbingan terkesan berada di tengah-tengah. Lanjut, safety, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Selanjutnya, leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh yang dan keadaan yang baik. Teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesejahteraan atau tangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori tingkat kebutuhan Hierarchy of Needs oleh Abraham Maslow. Ada 5 singkatan, yaitu pertama, kebutuhan psikologis 85%, kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan seksual. Yang kedua, kebutuhan rasa nyaman 70%, membutuhkan akan perlindungan dari ancaman bahaya, kebentangan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasakan memiliki 50%, kebutuhan untuk menerima sekelompok, berrealisasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri 40%, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 10%, kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan kompetensi, kebutuhan untuk mendapatkan dengan kemukakan ide-ide, memberikan nilai-nilai kriteria terhadap sesuatu. Pertemuan 11. Kombinasi manajerial dan leadership dalam kepemimpinan organisasi. Kombinasi manajerial dan leadership dalam kepemimpinan organisasi ini adalah deskripsi mengenai kombinasi material organisasi dan gambaran bagaimana tugas manajerial dan sederhana saja. Material pada dasarnya adalah menggambarkan bagaimana tugas manajerial yang sederhana mengendalikan baik di antara faktor-faktor yang organisasi memberikan tuntunan kualitas tertinggi dalam waktu secepat mungkin dengan biaya leadership dalam kepemimpinan kita. Tugas leadership ini secara untuk mendapatkan titik temu menentukan suatu keberhasilan yang diharap. Sementara itu leadership, contoh, bimbingan, dorongan sehingga orang-orang yang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor-faktor tertentu keberhasilan yang menjadi contoh utama manajerial adalah kualitas waktu, uang yang jadi material berupaya bagaimana mendapatkan kualitas tertinggi dalam suatu kecepatan, mungkin dengan biaya hemat, mungkin tentunya tidak mudah. Sementara itu faktor menentukan keberhasilan yang menjadi fokus utama leadership adalah manusia. Coba kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh sederhana mengenai kombinasi manajerial dan leadership dalam kepemimpinan pada fungsi produksi. Di sini tugas manajerial adalah mengendalikan untuk mendapatkan kualitas produk yang tinggi, waktu proses produksi yang singkat, dan biaya produksi yang rendah. Contoh alat kendali yang bisa digunakan antara produksi, jadwal produksi, anggaran dan lain-lain. Sementara itu tugas leadership pada fungsi produksi adalah penggerakan melalui berbagai cara, antara lain menjelaskan rencana produksi, bimbingan dan pelatihan proses produksi, pemberian konsultasi, diskusi, pemberian apresiasi, dan lain-lain. Pertemuan ke-12. Kebutuhan hidup manusia, teori Abraham Maslow. Apa itu teori Hierarchy of Needs?
Teori ini digambarkan sebagai piramida dan 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya hidup bahagia dan sehat secara fisik maupun psikologi. Dan untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kebutuhan di level yang di bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup, tidak 100% tercapai juga tidak apa-apa, asal orang tersebut merasa sudah cukup, asal orang tersebut mereka sudah cukup menilai kebutuhan paling dasar seperti makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain. Sebagai di level kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu merasakan bahwa kita harus bisa melindungi diri dari ancaman, misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan kita. Secara finansial, untuk memenuhi kebutuhan ini bisa dilakukan dengan mencari kerja, nabung, bayar asuransi, dan sebagainya. Maslow menyebut level pertama dan kedua sebagai sabionis atau kebutuhan dasar. Level ketiga seputar hubungan sosial, yaitu menggunakan akan cinta dan penerimaan dari orang lain yang bisa memuaskan kebutuhan ini, biasanya keluarga, teman, atau pacar. Kebutuhan ini sering dinamakan Maslow sebagai kebutuhan landasan yang digambarkan sebagai suatu hierarki atau tangga yang bergambar singkat kebutuhan. Ada 5 tingkat kebutuhan landasan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa lepas dan dari bahaya, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dari individu, memuaskan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah. Individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikut bila pada tingkat yang paling tinggi disebut landasan hidup kepuasan, karena individu mampu kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Pertemuan 13. Pengawasan, controlling. Menurut Giorgio Arterti, proses penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan bila mana perlu mengambil tindakan koreksi sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Yang kedua dari Dr. Andes M. Manulang, suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Menurut Profesor Dr. Dondang P. Sianggian, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang akan ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan pertama, bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Kedua, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Yang ketiga, bahwa seseorang sesungguhnya ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengenalan yang bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan yang dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Yang kelima, bahwa kegunaan alat-alat diusahakan agar semaksimal mungkin. Yang keenam, bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah dicermin dalam rencana. Yang terakhir, bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan dan pertimbangan nilai objektif dari rasional dan tidak atas dasar personal likes atau dislikes. Yang lanjut, pertemuan 14, mengikuti webinar Hang Tuah dengan bertema anti penting biodiversitas dan upaya konservasi. Yang kelima, UAS. Segitu dari resume saya dari pertemuan pertama dan akhir ya. Bila ada
kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.